Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menandakan kepada kita beribu nikmat iman iman Islam dan sehat walafiat nikmat yang paling utama kita bisa bertemu mengajar dalam bicara satu kebiasaan pengajian ini pada setiap malam atau subuh di hari Sabtu. Mudah-mudahan kita dapat berkah bersama. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل نعمة والحمد لله على الصحة والعافية والحمد لله على السلامة والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبي الله رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, ta'lim pada salat subuh Masjid Jami Al-Hidayah yang insyaAllah tentu kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat oleh Allah. Dan ternyata kalau hitungan Masehi tiba-tiba kita sudah ada di penghujung tahun. Tahu-tahu Desember ini, sebentar lagi puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena akhir Februari, awal Maret itu udah terawih Bapak Ibu. Yuk sambil mengingatkan putri-putrinya, mantu-mantunya perempuan yang masih punya utang puasa, dibayar. Ya, ini utang kita kepada siapa? Allah. Kok yang perempuan doang, memang yang laki enggak? Ya kalau laki batal ya bayar. Tapi kan pada dasarnya yang umumnya
tiap bulan kedatangan tamu sehingga menyebabkan terhalangnya ibadah, itu bukan berarti gak ibadah Bapak Ibu. Makna ibadah itu al-khudu' wa ta'ah, tunduk dan patuh. Lah kalau lagi menstruasi memang dilarang untuk ibadah. Tanda ibadahnya tunduk patuh, tidak melaksanakan ibadah. Tapi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, umirna biqada'is siyam la biqada'is shalah. Kami dulu diperintah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, tapi tidak memang untuk mengqadha salat. Kalau ketinggalan salatnya ketika haid, ketika menstruasi, emang gak disuruh mengqadha salat, tapi disuruh mengqadha apa? Puasa. Maka jangan dikit-dikit gampang-gampang bayar fidyah. Mentang-mentang udah mepet tuh fidyah aja dah. Allah Maha tahu ini. Ya, yang kita pengenkan Allahnya ngertiin kita terus. Padahal dikasih waktu lama, 11 bulannya kemana aja. Ya, terlebih jangan sampai kita bayar utang puasa nanti kalau sudah bulan Sya'ban. Jangan bayar utang puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Riuh semaja dulu cucurak. Ntar mau puasa gak jadi lagi, cucurak RT. Besok mau puasa gak jadi lagi, ya. Cucurak sama teman kantor dulu, wah tiap hari cucurak terus Pak. Ya, jadi ya bukan secara fikih gak bolehnya ya, tapi secara adat. Ya karena kebiasaan kita menjelang datangnya Ramadan itu apa? Cucurak. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan membawa kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan dulunya kita mendatangkan rahmat dan ampunan Allah, dan ilmu yang akan kita bahas menjadi ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ana Allah bi 'ulumi min hadzal kitab wa min musannifi fi dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kitab At-Tadhib yang sudah kita bahas di bulan lalu sudah menyelesaikan kitab salat. Yang sudah selesai pembahasan tentang salat. Kalau merunut dalam kitab ini masuk pada kitab zakat. Ya, bab tentang zakat. Sebelum saya bahas tentang zakat, Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin membahas dulu tentang al-mal atau harta. Yang nanti dalam bahasa Al-Quran ada kalanya mal itu disebut dengan bahasa lain seperti khairun. Padahal seringnya kata khair artinya apa? Baik. Hasan apa? Baik. Thayyib apa? Baik. Ma'ruf apa? Baik. Satu lagi birrun. Itu baik. Ini cara baik dalam Al-Quran bisa jadi 5 dan nanti penggunaannya berbeda-beda. Tapi khusus yang khair ini sering kali dipakai dalam makna harta. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecenderungan kepada khair, harta lasyadid, benar-benar. Sampai dikatakan kalau urusan harta mau udah gak ada saudara. Harta gampang banget menghilangkan nyawa. Ini kalau urusan harta. Nah, sebelum membahas tentang zakat, kenapa kok dalam Islam nanti ada zakat bahkan masuk dalam rukun min arkanil Islam? Kalau kita bahas dalam kitab Syarah Hadis Jibril, terpanjang juga nih dari penjelasan hadis arba'in yang kedua tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal Islam ya Muhammad, apa itu Islam? Wa ma huwal iman ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, ma huwal ihsan, apa itu ihsan?" Nanti dari satu hadis yang panjang itu Bapak Ibu sampai dibukukan disebutnya hadis Syarah Hadis Jibril. Disebut hadis Jibril karena dalam hadis itu memang malaikat Jibril datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi menyerupai manusia. Disebutkan nanti Dihyah al-Kalbi. Ya, kemudian duduk fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, meletakkan lututnya nempel betul kepada lututnya baginda Nabi. Ya, wa wada'a yadayhi ala kaffayhi. Itu menunjukkan bagian adab dalam mencari ilmu. Mendekat kepada guru dengan duduk yang baik.
Baru kemudian bertanya ini itu segala macam. Perawi hadis itu Umar bin Khattab yang ditanya sama Rasul ketika orang itu dah berlalu, ya Umar, atadri man as-sa'il, tahu enggak tadi siapa yang nanya? Enggak tahu ya Rasul. Siapa itu? Fa innahu Jibril yatikum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril itu tadi kesini mau ngajarin kalian tentang agama kalian. Satu di antara agama itu ada tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam ini artinya orang yang mengaku sebagai muslim, maka dia punya pondasi-pondasi yang harus ditegakkan. Salah satunya zakat. Tapi ini bagian daripada rahmat Allah, Bapak Ibu. Tahu bahwa inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian itu macam-macam. Ya. Orang yang dagang sekalipun sudah sangat jujur, bisa jadi tercampur dengan sesuatu yang sifatnya tidak baik. Maka kita minta dalam salat kita kan setiap waktu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan ya. Tuh lihat Islam masih bengkok, mintanya lurus terus. Bukan. Ini justru kita terus minta agar jangan sampai kita ini bengkok, belok, nyasar. Yang sudah bagus selama ini jangan sampai melenceng lagi. Dari harta yang didapatkan itu, khawatir ada hal-hal tertentu yang tidak baik, maka dikeluarkanlah zakatnya. Zakat secara pengertian dari kalimat zakat artinya menyucikan. Maka nanti ada materi namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyah, penyucian jiwa. Ya, karena jiwa itulah nanti yang dipanggil oleh Allah kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang teduh. Allah melihat jiwa bukan fisik ya. Berapa hari lalu Pak di masjid kami ada, sudah dari mulai Ramadan kemarin kami kedatangan seorang tamu tinggal di masjid. Kebetulan memang bapaknya khususnya tinggal di situ, tapi sudah dengan keluarga yang baru karena ibunya wafat. Dia ke situ, tapi mungkin kurang diterima dengan baik karena punya masa lalu yang juga nggak baik. Tubuhnya tatoan, banyak. Ya. Tapi ternyata yang dilihat Allah bukan itu, Pak. Dari Ramadan beliau mau memperbaiki diri, belajar apa segala macam. 3 hari lalu Pak, habis salat asar, beliau merapikan sarungnya karena tinggal di masjid ya, dan dipanggil oleh Allah tanpa keadaan sakit dan segala macamnya. Ya. Dan yang nganterin ke makam, masya Allah. Padahal di situ istilahnya nggak tinggal, bukan warga, bukan apa. Dari mulai anak kecil, remaja, bapak ibu banyak yang nganterin. Padahal baru tinggal 6 bulan kurang lebih di situ. Baru tinggal 6 bulan, ayahnya tinggal di situ sudah sepuh sekali ayahnya. Ya beliaunya kelahiran 69. Ya, bapaknya masih ya di kursi roda ya. Cuman artinya apa? Yang dipanggil oleh Allah menjiwa, Pak. Artinya kita jangan pernah nanti menilai terlalu cepat kepada orang-orang yang mungkin secara zahir tidak cocok dengan kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Ya, itu kematian yang sangat-sangat dirindukan oleh manusia. Tidak merepotkan orang. Ya, jadi habis asar itu saya nggak tahu ceritanya. Asar saya di rumah, maghribnya saya kajian di mana kemarin tuh. Kemudian rame di grup warga, ternyata saya langsung pulang. Malamnya langsung kita sholat ya habis isya. Kemudian langsung diantar ke pemakaman. Cepat sekali urusannya dan tidak ada kendala apapun. Ya, habis sholat asar masih dan berwudu, cuma bilang belum ada pusingnya. Ya, karena sambil melipat sarungnya, ngobrol sama satu security, kok agak pusingnya, langsung jatuh. Ya, dan dipanggil dokter segala macam, dinyatakan sudah tidak ada. Ya. Ini jadi jiwa pun perlu disucikan, dibersihkan. Dengan cara apa? Dalam materi tazkiyatun nafs yang paling utama pertama pasti tentang bagaimana mengelola hati. Jangan sampai tidak mau memaafkan orang, merasa tinggi, merasa besar dan sebagainya. Nah, khusus untuk zakat dalam arti penyucian harta,
Tapi secara makna dalam syariat nanti, zakat itu mengeluarkan sebagian dari harta kita sebagai bentuk kewajiban. Zakat terbagi dua, ada zakatul fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal nggak ada aturannya. Zakat mal mah selama masih banyak saldonya silahkan. Tapi kalau zakat mal nanti ada aturannya. Baik, sebelum membahas tentang zakat, saya bahas dulu tentang harta di tengah-tengah kita. Ada yang saya bagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3. Maaf yang tengah nggak kelihatan ya. Ada harta yang memang selama hidup di dunia milik kita, kemudian kita berikan pada orang lain. Diberikan sebagai bentuk kewajiban, nanti disebut dengan zakat. Diberikan dalam bentuk sunnah, nanti disebut sedekah. Diberikan dalam bentuk bukan bagian daripada ibadah, yang mau ngasih-ngasih aja, nanti disebutnya hibah. Ini perlu kejelasan khususnya bagi bapak ibu yang memang niat memberikan sesuatu kepada anaknya. Ini sering kami angkat, kenapa? Beberapa kali kami dipanggil diminta diperbantukan kepada beberapa keluarga untuk menyelesaikan kasus warisnya. Ini permasalahan muncul karena hibah. Tidak sedikit orang tua sekarang udah nyiapin rumah buat anaknya. Karena ngelihat kalau anak beli rumah sekarang ini tipenya kecil tapi harganya mahal. Maka jarang sekali orang udah punya rumah, orang tua dulu mah pintar sekali menyimpan apa segala macamnya ya. Mereka tidak memperhatikan gaya hidup. Tapi orang sekarang rata-rata yang penting gaya hidupnya. Ya, kita sempat ramai beberapa waktu lalu kan, ada yang di Citayam tuh. Ya, Citayam Fashion Walk apalah itulah. Itu kan kadang ditanyain dari sisi pakaiannya harganya berapa. Iya kan? Jam tangannya harganya berapa? Ya, nggak taunya di rumah listrik bunyi tiet. Ya, yang penting tampilan. Iya kan? Cuman orang tua dulu, oh masya Allah, tampilan biasa-biasa aja, HP lagi butut, ya, tapi uangnya nggak berseri, tanahnya banyak, itu ya. Nah, ini kan kadang juga orang-orang sekarang ini ya mereka lebih memikirkan membeli sesuatu yang juga belum mereka butuh. Ya, apalagi belinya dengan cara taksir, kredit, segala lupa di kredit itu sampai panci di kredit, spray kredit, ya, baju seragam buat ziarah kredit, dicicil dan segala macam. Memang boleh kok, Pak, dalam fikih al-bai'u bit taksir jaiz, boleh jual beli dengan cara dicicil, boleh. Dalam nanti akdun nikah, sighah akad itu juga boleh kan. Selama ini kita dengar dengan mas kawin tunai, nyicil boleh nggak? Boleh. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sholat aja jangan cicil lah, malu-maluin lah. Misalkan emas dan segala macam, nyicil. Kalau nggak malu silahkan aja. Cuman viral nanti. Dan nanti dalam fikih beda. Ya, istri yang ditunai dengan istri yang dicicil ini beda dalam hukumnya nanti. Ya. Sampai ke arah urusan ranjangnya terbeda. Iya kalau dicicil. Jadi nanti boleh perempuan yang memang mas kawin dicicil, dia diminta mendatangi suaminya, dia nolak. Suami nggak bisa pakai dalil. Hati lo, perempuan nolak dilaknat malaikat. Bilang sama suaminya, bang itu bagi yang tunai, kalau nyicil nggak ngaruh hadis itu. Kalau yang nyicil nggak ngaruh hadis itu. Kenapa? Belum sempurna dimiliki oleh suaminya. Hati-hati itu. Maka sebaik-baiknya, maka Rasul memberikan isyaratkan sebaik-baik perempuan itu yang maharnya sedikit, bukan tunai. Sedikit karena biar tidak merepotkan. Ya maksudnya sedikit ini yang menyesuaikan dengan kemampuan laki-lakinya. Kan begitu kan? Jangan pelit, mobilnya kaya raya, akad ininya, mas kawinnya seperangkat alat mandi. Jangan. Baik.
Nah, jadi Bapak Ibu tolong perhatikan betul. Kalau memang kita niat memberikan pada seseorang, maka berikan semuanya. Karena ntar urusannya beda. Saya bagi dulu 3 nih ya. Ini hibah, ini wasiat, ini waris. Mana nanti harta yang harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk zakat itu? Karena masing-masing pengertian berbeda. Kalau hibah itu dana yang sudah atau harta yang sudah kita berikan milik orang lain sehingga bukan milik kita lagi. Sedangkan namanya wasiat, ya wasiat di sini kalau dari sisi fikih Pak, ya itu perpindahan harta secara kepemilikan dari seseorang kepada orang lain melalui surat, catatan, pesanan, itu wasiat. Jadi wasiat itu hanya perpindahan harta. Sedangkan yang lain, kalau minta dimakamkan di mana, itu dalam fikih maksudnya bukan wasiat, itu mah pesanan. Tolong nanti kalau ibu wafat makamkan di sini, itu bukan wasiat. Ya, wasiat secara makna, tapi secara takhasus fikih itu bukan diartikan wasiat. Jadi wasiat itu nanti misalkan kalau bapak nanti wafat, kalau ibu nanti wafat, tolong harta yang ini diberikan kepada ini. Dan itu lebih didulukan dibanding pemberian waris. Surat An-Nisa ayat 11-12. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Maka punten, kalau ada orang yang mau urusan waris, pasti pertama kali kita tanyakan dulu sama pasangan hidupnya. Punten, Pak, sebelum ibu wafat, ibu punya wasiat enggak? Bu, punten, sebelum bapak wafat, bapak punya wasiat enggak? Karena yang paling tahu itu siapa? Ya pasangan hidupnya. Sedangkan yang ketiga Pak, ya harta yang ada di tengah-tengah kita itu nanti namanya waris. Dan waris ini apa? Harta yang otomatis muncul ketika ada orang yang wafat. Jadi nggak bisa bagi waris itu kalau orang masih hidup. Ya kalau kumpul dulu semua ke rumah, kenapa Pak? Bapak mau bagi waris. Teranaknya iseng, emang Bapak matinya kapan? Karena gak bisa bagi waris itu kalau orangnya masih hidup. Dan di masyarakat kita orang berpikir yang namanya waris itu pasti dari atas ke bawah, padahal tidak. Contoh, ketika seseorang wafat, dia masih punya orang tua, orang tuanya dapat waris dari anaknya gak? Dapat Bapak Ibu. Ayatnya ada dalam surat An-Nisa ayat 12. Tapi kan kita mikirnya selama ini apa? Yang kalau namanya waris itu hanya diberikan dari bapak ke anak. Makanya masih banyak dalam masyarakat kita ini yang belum sesuai dalam penentuan waris. Contoh nih. Ini ada seorang bapak dan seorang ibu. Ya. Punya anak 3, 1, 2, 3. Baik ya. Anak nomor 3 wafat. Sedangkan anak nomor 3 ini sudah punya anak lagi. Berarti apanya nih? Cucu. Nih cucu nih. Nah. Ketika si kakek ini wafat, cucunya dapat waris kan? Ini udah meninggal nih. Udah meninggal. Kakeknya wafat, cucunya dapat waris kan? Tidak dapat. Kenapa? Lah justru dulu bapaknya jadi ahli waris dari anaknya ini. Cuma di masyarakat kudu dibagi. Dari mana pembagiannya? Dalam fikih klasik nggak ada, kecuali dia mau melakukan jalur lewat pengadilan. Dapat dari kompilasi hukum Islam. Namanya apa? Hak waris turunan. Secara fikihnya nggak ada. Tapi ntar ibunya bilang, "Dona, kasihan banget kamu udah yatim gak dapat waris lagi." Kan gitu ya. Padahal emang gak ada. Kenapa? Karena ketika dia wafat, bapak ibunya justru yang menjadi ahli waris. Dan warisnya dari awal harus jelas. Kenapa? Dalam 6 syarat pemberian waris, yang pertama mengidentifikasi si mayit. Bener gak udah meninggal? Udah harus jelas dulu tuh. Yang kedua mengidentifikasi harta si mayit. Nah, hartanya mana aja nih? Kata anak yang pertama, rumah ini kata bapak buat saya. Mana buktinya?
Ya buktinya bapak pernah bilang, entar dulu sertifikatnya mana? Masih di bapak. Maaf, gak bisa. Jadi kalau emang ibu niat pengen ngasih rumah sama anak, dan mulai sekarang nih habis pulang ngaji ini kasih sertifikatnya. Suruh apa? Balik nama. Itu berarti sudah hibah. Karena kalau misalkan sertifikat masih dipegang bapak ibu, meskipun niatnya sudah ngasih buat anaknya, kalau nih tiba-tiba bapak ibu sakit, kekurangan dana, bisa nggak rumah itu dijual? Kan yang bingung anaknya, jadi ini gimana sih bapak, katanya buat saya, kok sekarang mau dijual? Iya kan? Karena bisa jadi ada perubahan, kita nggak pernah tahu. Dan ini banyak kasus seperti ini. Seperti halnya mobil, kata anaknya, bapak bilang kalau misalkan mobilnya buat saya kok, tapi ternyata belum balik nama, tidak. Kecuali misalkan memang belum balik nama karena mungkin kalau urusan mobil pajak progresif dan segala macam. Tapi yang jelas ada catatan bahwa memang ini sudah diberikan kepada siapa, ada saksi. Sehingga jelas, karena wajib nanti mengidentifikasi harta si mayit, mana saja yang punya si mayit ini harus diberikan kepada orang-orang yang haknya. Begitupun wasiat. Itu kan, begitu wasiat. Karena ketika nanti waris, sama nih kayak waris nih. Umumnya di masyarakat kita, kalau yang meninggal sang bapak, maka belum bagi waris. Kenapa? Karena merasa masih punya ibu, ibunya gitu kesinggung. Kalian tega bener, masih ada ibu udah mau mewaris. Harusnya padahal benar. Kenapa? Karena yang mau dibagi harta siapa? Bapak. Maka di ayat 10 surat An-Nisa'nya sudah diancam duluan tuh. Hati-hati siapa yang makan harta anak yatim secara zalim. Nah, kalau nggak segera dibagi, ada hak orang lain yang tertahankan di situ. Berapa hari lalu nih, ada dulu jamaah saya, lama tuh, perwakilan keluarganya ke rumah, Ustaz bantuin dia ngurusin waris, nggak mau. Kenapa? Udah kejauhan. Kenapa kejauhan? Ketika bapaknya wafat dulu, ini belum diurus warisnya. Nah ketika si ibunya wafat baru pengen diurus, kan udah kejauhan. Saya nggak tahu yang mau dibagi waris hartanya siapa ini, harta si bapak atau harta si ibu, karena masing-masing punya ahli waris yang berbeda. Kita nggak hanya bicara soal anak dan segala macam. Kebetulan waktu itu ini orang kaya raya pak, pom bensin ada 4 bu, tanahnya banyak. Ini yang pertama kali dulu nyemangatin saya bikin masjid untuk almarhum mertua itu. Ya, pertama saya dikasih 250, habis itu doa lagi, minta ngomong lagi, doakan atau Ustaz biar segera ini tanah belum yang 11.000, ada yang 7.000, belum laku-laku waktu itu sampai sekarang. Ya. Dan wafat gak punya anak. Nah ini kan berarti pembagi warisnya untuk siapa nanti? Hawashi, saudara-saudaranya. Antara saudara bapak sama saudara ibu sama gak orangnya? Ya beda. Ya. Saya bukan gak mau bantuin mereka, yang udah mati apinya, udah kehilangan obor, karena nggak tahu ini harta siapa dan segala macam. Karena dari awal tidak dibagikan secara langsung. Maka ibu, maaf jangan tersinggung kalau anak-anak, misalkan bapak nggak ada, anak-anak langsung pengen menentukan hak waris. Maaf jangan salah paham, bukan bagi-bagi harta waris, tapi menentukan hak waris. Karena itu perintah dalam Al-Quran. Baik, kita rincikan dulu dari awal ya. Jadi pertama adalah harta yang kita keluarkan dari milik kita. Itu nanti banyak. Ada sedekah, pemberian ya, infak. Dan sedekah atau infak ini yang sunnah ya, itu paling utama kepada siapa? Al-Baqarah 215. Ya, ini keluar lagi nanti kalimat khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, madza di sini diartikan ilaman, kepada siapa mereka menginfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Khair di sini diartikan harta tadi.
Katakanlah, apapun yang mereka infakkan, mereka sedekahkan, ternyata urutan pertama kepada siapa? Falil walidaini, orang tua. Maka kadang kami sampaikan ayat ini untuk apa? Nasihat pernikahan. Ya, nanti kalau kalian sudah nikah, sudah punya pasangan dan segala macam, jangan lupakan orang tua. Sudah punya penghasilan, ternyata pertama kali yang harus kita perhatikan orang tua. Meskipun orang tua nggak pernah minta, nggak bakal minta, tapi perhatikan, setiap orang tua dikasih bukan dari jumlahnya. Habis itu doanya berbul, didoakan semua orang tuanya. Ya. Orang tua nggak pernah, apalagi tahu anaknya susah. Malah yang ada orang tua mah terus sampai kelahiran, sampai beli susu cucu, apalagi cucu pertama. Orang tuanya marah gitu kan. Ya, semua udah diurus itu sama kakek neneknya. Ya. Tapi ternyata Qurannya mengajarkan kepada kita, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Baru kepada kerabat. Setelah itu baru siapa? Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Baru pada orang lain, orang yatim, anak miskin, dan orang-orang ibnu sabil. Ini kalau infak secara umum sunnah. Tapi nanti infak dalam arti wajib itu zakat, itu nggak boleh diberikan kecuali kepada 8 kelompok, namanya asnaf. At-Taubah ayat 60. Ibu nggak bisa bayar zakat untuk pembangunan masjid. Ibu nggak bisa bayar zakat untuk anak yatim. Anak yatim nggak dapat hak zakat kecuali anak yatimnya misalkan miskin, fakir, ibnu sabil, udah yatim piatu, nggak punya duit, lagi study, lagi belajar, itu masuk ibnu sabil, kasih lewat asnafnya ibnu sabil, bukan karena yatimnya. Janda Pak nggak dapat zakat. Ini asal janda semangat banget dia ngasih zakatnya. Terus saya aja tuh, saya punya nih data janda terbaru, semangat dia kasih, nggak dapat Pak janda Pak. Ya, asal denger janda pengen nafkahin mulu. Ya, enggak, kecuali jandanya ini masuk asnaf apa? Miskin. Tapi muntah di beberapa tempat asal janda dapat padahal punya warung. Ini kasihan bagi orang yang membayar zakatnya. Kenapa? Karena petugas, saya nggak berani mengatakan ini amil. Kalau bener amil dia dapat 1/8 bagian Pak, karena masuk asnaf. Ini karena petugasnya pun tidak paham siapa yang berhak menerima zakat. Perlu Pak pembinaan untuk petugas panitia penerima zakat. Yang paling pertama memahami itu apa? Tentang kadar zakat. Dia harus paham. Kenapa kok kita menerimanya 3,5 liter atau 2,5 kilo? Dalam mazhab siapa ini? Tapi ketika dikonversikan ikut mazhab siapa? Itu petugas harus paham. Karena kalau tetap mengikuti mazhab Syafi'i, la tasihhu zakat illa biquti baladi. Tidak sah zakat seseorang kecuali dengan makanan pokok, bukan dengan beras ya. Makanan pokok kita apa? Oh hebat di sini makanan beras ya. Makan pokoknya nasi, tapi nasi dari beras. Jadi Pak, nggak pernah kita mendapati Rasul bayar zakat pakai beras. Kok mau beras Cianjur? Nggak pernah Rasul bayar zakat pakai beras. Pakai apa Rasul bayar zakat? Kurma, gandum. Kenapa? Karena itu makanan pokoknya. Dan maaf dulu mah nggak ditimbang, tapi pakainya takaran bukan timbangan. Takarannya berapa? 4 mud. Itu 1 sok. Coba sekarang Bapak Ibu begini, seolah ngambil beras, pindahin, sama nggak timbangannya? Beda. Ada yang tangannya imut mungil, ada yang tangannya gede lebar. Suruh ngambil bujuk, apa? Iya tangan saya gede Pak. Ini takaran Bu. Maka nanti ada perbedaan dalam timbangannya. Kenapa kok diambilnya 2,5 liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter? Ini satu pendapat, satu pandangan. Nanti dalam mazhab lain nggak segitu Pak.
Maka sebisa mungkin jangan dipas-pasin 3,5 liter, 2,5 kilo. Kudu pas, awas lewat dikit. Ini pelit ya Allah ya. Lebihin. Ya, dan pakai beras yang terbaik. Ya, kenapa? Karena ini bagian daripada ibadah kita. Kembalinya kepada kita. Al-Maidah 27 tentang Qabil dan Habil. Dua-duanya berkurban. Arti berkurban itu melakukan sesuatu taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Itu yang kita ngeri, Pak. Oh, jangan sekedar bayar zakat, tapi ternyata naudzubillah udah keluar duit, zakatnya pun gak diterima. Kenapa? Terlalu perhitungan. Makan pakai beras yang 15.000, giliran zakat cari yang 7.500. Ya kan? Kalau perlu zakatnya pakai beras yang terbaik. Kenapa? Karena kembalinya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Ini dari harta, ini baru dari awal nih. Nanti ada hibah, ada wakaf. Wakaf itu atau wakaf yang kita bilang, dia wakaf dalam arti berhenti. Kepemilikannya berhenti, tapi pahalanya akan terus. Ini pun perlu, Pak, dalam wakaf nanti ada namanya nadhir. Ya, nadhir ini orang yang melestarikan, menjaga tentang status wakaf tersebut, ya, agar jangan sampai dijual. Orang-orang dulu, orang tua kita, engkong, kakek, nenek, buyut kita dulu, kadang bisa saja mereka mewakafkan dengan mengucapkan kepada perangkat desa dan semua tahu, tapi bisa jadi tercicitnya nggak mengakui itu. Maka kita pernah mendengar ada tanah di atasnya ada musola, dijual tanah ini beserta musolanya. Karena nggak diperhatikan masalah wakafnya. Ini dari siapa? Engkongnya dulu mewakafkan. Bilang sama Pak perangkat desa, Pak Lurah, Pak Kades, saya wakafin ini ya. Silakan dulu Pak, begitu kan? Ada di Semplak nih, di belakang Masjid Al-Amin dulu ada orang tua kaya raya. Sampai tukang-tukang sayur kayak ditanya, udah punya tanah belum? Ambil 100 meter. Iya, terkenal orang itu dulu di situ. Ya. Beberapa orang yang dikatakan dari udah punya tanah belum, ambil 100 meter karena belum punya banyak dulu Pak. Ya. Tapi sayangnya pada akhirnya sekarang digugat, dibeli semuanya itu sama developer. Karena itu nggak punya kekuatan tadi Pak. Ya. Nggak punya kekuatan tadi. Padahal itu sudah diwakafkan, tanah ini diwakafkan oleh si Pak Haji itu, akhirnya sebagiannya diberikan kepada beberapa orang sebagai tanah wakaf, pakai. Cuma entah salahnya di mana, apakah dipecah lagi sertifikatnya, tidak jadikan sertifikatnya menjadi dirubah, diganti nama atau segala macam. Itu kisruh, akhirnya dibeli, diklaim sama developer bahwa mereka sudah membeli tanah itu. Anaknya bingung sekarang, loh kita udah lama tinggal di sini, kata bapak saya, ini punya bapak saya, dikasih sama si itu, mana buktinya? Mana bukti? Kalau sekarang semuanya gampang ngomongin mana buktinya kan? Kalau dulu kan tinggal ngomong kan? Saya wakafkan. Nah namanya cicitnya mikir 100 meter sekarang dapat berapa Pak? Berapa semeternya sekarang kalau di kota? 15 juta. Baru semurah-murahnya kalau daerah mana kemarin tuh masa ada yang mau jual di bawah 1 juta ya nggak tahu bentuknya kayak apa. Maksudnya di mana dan segala macam ya. Aksesnya dan segala rupa. Kalau di sini semurah-murahnya katakanlah sudah 7 juta sampai 10 juta. Ya 100 meter udah berapa? Wah, singkong parah main kasih-kasih aja. Saya nih ahli warisnya, akhirnya dipasang, dijual tanah ini. Karena nggak kuat dari sisi. Maka hal-hal yang dapat merusak ini, maka nanti ada yang namanya zakat. Itu untuk membersihkan itu. Maka di sini perlu jelas di awal Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu niat memberikan pada seseorang, ini kasus yang waktu kami selesaikan juga urusan warisnya ini. Ada kendaraan dipakai sama anaknya, anaknya itu punya dia, apalagi pernah bilang nanti kalau bapak wafat mobil ini jadi milik saya, katanya begitu.
Kami sampaikan maaf, ini tidak bisa, kalah secara hukum fikih. Karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Ibu nggak boleh, bapak bilang sama anak-anaknya, nanti kalau bapak wafat ini punya si ini punya si ini. Jangan ngomong begitu dari sekarang saat masih hidup bagi. Karena kalau bilang nanti kalau wafat punya ini, punya ini, punya ini, kalah sama hukum fikih. La wasiyat li warithin, nggak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Kecuali anak ini maaf lahir di luar pernikahan yang sah. Misalkan ada seseorang karena merasa pede udah bakal nikah, ya, kecolongan keceplosan, hamillah di luar nikah. Meskipun setelah itu mereka menikah, Pak, tapi anak pertama mereka lahir di luar pernikahan yang sah, maka dia bukan ahli. Boleh menerima wasiat, tapi anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak boleh menerima wasiat. Tapi di masyarakat masih sedikit kita temukan, nanti pokoknya kalau bapak atau ibu wafat, ini punya ini ya, ini punya anak ini, maka tolong berikan itu sekarang. Statusnya apa? Hibah. Dan kalau sudah niat memberikan itu, tolong selesaikan sama surat-suratnya. Kalau rumah berarti sama sertifikat, minta dia mengurusi ke notaris sana untuk membayarkan NJOP dan segala macamnya untuk balik nama. Kalau misalkan itu kendaraan maka BPKB-nya. Ini pernah kejadian itu. Motor dipakai sama OB-nya di kantor. Ketika kita mengidentifikasi si mayit punya apa saja, ada yang bilang tuh itu motor di kantor punya bapak. Ketika minta dikonfirmasi kepada ini, loh kata bapak suruh dipakai saya kok. Repot kan? Enggak, bapak bilang ada lu gimana? Ya pokoknya bilang suruh pakai saya. Terus BPKB-nya di mana? Ya masih sama bapak. Repot begini. Iya kalau keluarganya pada baik dalam arti ya udah deh nggak apa-apa buat sedekahnya bapak silahkan. Takut itu nggak mau, nggak motor itu harus kembali karena itu harta waris. Jadi kalau ada harta kita di luar yang dipakai oleh orang dan segala macam, itu tolong perjelas milik siapa. Kalau mobil motor kan sekarang mah nggak aneh ya. Kalau mobil kita atas namanya siapa gitu kan? Karena menghindari tadi pajak progresif. Bisa saja mobil kita tapi pinjam KTP-nya punya adik, sangat mungkin kan? Atau mobilnya bapak tapi BPKB dan STNK atas nama ibu. Tapi perlu diperjelas ini milik siapa. Ya. Maka tolong perjelas dulu harta-harta yang ada di sekitar kita itu. Ya. Dan nanti memang tidak semua ada zakatnya, Pak. Tabungan, emas dan segala macam itu nanti ada wajib zakatnya jika sampai pada batasan tertentu namanya nisab. Nisab itu batasan tertentu orang itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau wajib berarti kalau nggak dikeluarkan ya berdosa. Tapi kalau belum sampai nisab itu maka tidak ada zakat. Nah kebanyakan orang belum paham. Ada pertanyaan WA masuk, kenapa? Saya jual mobil berapa? 50 juta. Zakatnya berapa ya? Nggak ada, saya bilang. Lah kok nggak ada? Memang nggak ada. Tapi kebanyakan orang mikir pokoknya setiap dia dapat duit pasti ada zakatnya. Enggak, ada syaratnya. Ya kamu mau mengeluarkan berapa dari situ sebagai sedekah silahkan. Tapi kewajiban zakatnya belum ada. Kenapa? Satu, dia belum sampai nisabnya. Yang kedua, harta itu belum bergerak selama 1 tahun, namanya haul. Misalkan apa? Bapak ibu punya tabungan. Katakanlah sekarang dikonversikannya menggunakan emas lagi tinggi sekarang kan? Ya 1.400.000. Berapa nisabnya emas? 85 gram. 85 dikalikan berapa berarti? 85 kali 1.400.000. Hasilnya banyak, Pak. Hasilnya banyak. Hasilnya berapa nih? 119 juta.
Kalau misalkan punya uang stagnan di atas 119 juta, ya dalam setiap tahunnya dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dia menggunakan konversinya pakai emas, maka keluar zakatnya pun pakai emas. Kalau dia nanti menggunakan konversinya pakai, karena emang nggak ada zakat tabungan itu kan emang nggak ada. Tapi kalau itu didapatkan dari penghasilan, maka yang dipakai ayatnya wa atu haqqahu yauma hasadi, maka keluarkan zakatnya yauma hasadi, hari apa hasad itu? Panennya. Maka orang yang panen segala macam itu kan, setiap panen kalau sampai nisabnya dia keluar zakat. Bisa yang 5%, bisa yang 10%. Nah di sini amil ini kerjaannya Pak Bu. Makanya kenapa amil dapat 1/8, dia tiap hari keliling, dia punya kontrakan, dia hitung berapa pendapatan bulanan Pak. Bapak ada zakatnya tolong Pak. Karena yang namanya zakat emang disamper. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayatnya begitu. Khudh, ambil. Yang namanya ambil berarti didatangi atau mendatangi. Didatangi Pak. Cuma rata-rata kita kan namanya panitia di masjid, Bapak Ibu silakan yang membayar zakat, panitia menunggu di Masjid Al Hidayah habis sholat asar, habis tarawih, begitu kan? Kitanya yang nunggu di sini. Maka kenapa saya lebih meyakini mengikuti pendapat ini bukan amil? Karena amil ini memang kerjaannya dia kenapa dapat zakat, tugas setiap harinya keliling. Bukan hanya zakat fitrahnya saja, tapi dia paham siapa yang punya potensi bakat bayar zakat. Oh Bapak ini punya kebun di Jombol, lagi panen mangga nih sekarang kan, ya. Atau di sini nih di mana namanya Duren itu mana? Cengal, punya kebun di sana, atau di Rancamaya, ya. Tapi belum musim durennya. Punya duren, panen habis berapa, dijual keuntungan berapa, nanti diikuti nisabnya, Pak zakatnya Pak. Tapi dia benar paham tentang itu, hitungan zakatnya dia langsung berikan kepada yang berhak. Maka kalau emang zakat ini dikerjakan oleh para amil, yakin Pak nggak ada yang minta-minta. Gak akan ada orang kesusahan. Kenapa? Karena berjalan tiap bulan. Oh bulan ini Bapak yang bayar zakat, bulan depan ini dia tahu nih di warganya siapa yang emang punya potensi bayar zakat, sekaligus dia paham siapa asnaf di warganya dia. Ini diberikan kepada ini diberikan kepada ini, sehingga konsep dalam Islam itu emang yakin dulu dijalankan oleh para khalifah, oleh Umar bin Abdul Aziz, sampai dikatakan tidak ada orang miskin pada zaman itu kan, karena berjalan semuanya Pak. Ya, karena berjalan semuanya. Ya. Sekarang berjalan Pak, pajak dinaikkan, bahkan PPN mau naik 12%. Cuman kok kemiskinan makin, berarti dia nggak beres di sini kan? Di mana yang terlewati? Nisnya di mana? Padahal semuanya, bahkan restoran sekarang kena pajak, warteg aja mau dipajakin. Beli apa-apa sekarang ada pajaknya. Yang harusnya pajak itu kan salah satunya untuk memikirkan sosial. Iya kan? Ada yang bahkan ada yang langsung zakatnya pajaknya diambil dari ini itu dan segala macam, besar. Cuman karena mungkin tidak terserap secara sebetul-betulnya, ya, bahkan kan yang mirisnya kita dengar justru malah dibuat memperkaya pribadi ya, itu kan yang sangat disayangkan. Ya, padahal gaji mereka pun sudah besar, bandingkan dengan amil yang cuma dapat 1/8. Baik ya, kemudian wasiat. Wasiat ini memang harta yang kita pesankan untuk orang lain nanti ketika kita wafat. Dan namanya wasiat itu di luar ahli waris. Kalau Bapak Ibu mewasiatkan pada ahli waris, boleh selama ahli waris yang lainnya menyetujui. Tapi kalau tak menyetujui, maka tidak bisa itu diberikan kepada ahli waris. Karena jelas dalam konteks hadisnya, la wasiyata li warithin, tidak bisa diberikan wasiat
kepada ahli waris. Ya. Yang ketiga, waris tadi. Jadi kenapa Bapak Ibu, kenapa waris ini tidak otomatis dari atas ke bawah? Sekarang gini Bu, ada seorang bapak ini udah sakit-sakitan Bu, karena hartanya banyak, udah mikirkan anaknya terus dia. Nah dia ngumpul anaknya, nah pada ngumpul yuk bagi waris, ngumpul dibagi, udah dibagi, tenang si bapak ini anak pertama dapat ini, anak kedua dapat ini, anak ketiga dapat ini, anak keempat dapat ini, udah tenang, udah dibagi. Karena tenang sehat, banyak umur Bapak Ibu, anaknya satu persatu wafat. Lalu apa hartanya balik-bagi nggak orang tuanya? Karena dia tidak ahli waris dia. Anak kedua, anak ketiga wafat, loh dia jadi ahli waris. Bapak bisa dapat 1/6. Iya, iya kan? Masing-masing wafat, lo balik lagi jadi sama dia. Ya. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat kita, seolah mikir yang namanya waris itu pasti hanya dari bapak ke anak, dari ibu ke anak. Tidak, ahli waris utama itu ada 6. Pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, ketiga bapak, keempat ibu, kelima suami, keenam istri. Ini ahli waris utama. Nanti dari 6 ini bisa melebar menjadi 15. Dari 15 nanti mentok pembagian waris sampai 25 orang. Sudah masuk surga? Oh, 2 menit lagi. Oh, bunyi. Baik, ya. Jadi ini yang Bapak Ibu yang perlu kita pahami ya. Jadi jangan lagi termasuk nih. Kenapa banyak orang berpikir bahwasannya waris itu repotin, riwuh dan segala macam? Ternyata itu yang sudah juga disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti akan muncul umatku yang mereka tidak memperdulikan faraid. Bahkan faraid termasuk ilmu yang pertama kali diangkat. Dan tanda nanti di antara masuknya kiamat sughra itu kan maraknya kebodohan. Salah satu kebodohan yang untuk urusan agama. Maka saat ini sekarang ini Bu, kalau nanti misalkan siapapun di antara kita kan tinggal menunggu, pasti di antara kita kalau tidak meninggalkan ya ditinggalkan. Kalau pada akhirnya ada tuntutan-tuntutan mengenai pembagian hak waris, kita jangan tersinggung. Kenapa? Karena kadang-kadang sekarang ini Pak, pemahaman kita kalau bapaknya wafat maka otomatis harta semua jadi milik ibu, sehingga pembagian warisnya nunggu ibu harus wafat dulu. Padahal kalau kayak gitu justru malah membingungkan. Ini yang harus, stigma ini yang harus dihilangkan, bahwa ketika ada seorang bapak yang wafat, anak-anaknya ingin membagi hak waris, itu biar jelas pembagiannya mana. Urusan itu nanti kan kadang-kadang ibunya takut, nah kalau udah dibagi waris ibu tinggal di mana? Ibu tenang, tetap di sini. Kami hanya tahu hak kami di sini sekian, cuman kami nggak mau ambil. Silahkan ibu tinggal di sini. Jadi sebelum nanti kita membahas mengenai zakat, pemahaman-pemahaman inilah yang perlu kita pahami. Yang ternyata kadang-kadang justru masih banyak di antara kita yang belum memahami tentang konsep-konsep ini. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi diskusi ya, untuk pembahasan ini. Silakan kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi saya apakah
emas itu kan dibayarnya dari hasil perniagaan atau hasil misalnya tanian panen segala macam gitu ya. Kalau tadi saya kurang dengar tabungan itu apakah termasuk ini enggak apa perniagaan atau bukan gitu ya? Apakah dikenakan ya zakat emasnya gitu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita masuk dalam penjelasan tajibuz zakatu fi khamsati asya. Yang namanya zakat diwajibkan pada 5 hal. Pertama al-mawashi. Nanti al-mawashi itu peternakan. Punya kambing berapa sampai dikeluarkan zakat? Punya sapi berapa sampai dikeluarkan zakat? Ada namanya al-athman, sesuatu yang memiliki nilai seperti perhiasan. Emas, Bapak Ibu punya emas nggak di rumah? Di rumah saya emasnya gede, 80 kilo, emas Arif. Emas, nah ini athman ini perhiasan, tapi perhiasan itu nanti dalam zakat hanya perak dan emas. Dan emas ini 85 gram. Kalau di bawah 85 gram maka belum wajib zakat. Ada pula nanti az-zuru' pertanian, athimar perdagangan, wa urudut tijarah hasil dari perdagangan. Hasil perdagangan ini luas, nanti termasuk harta uang yang kita miliki, ya, yang kita miliki dalam bentuk uang. Kalau bentuk aset nanti tidak bisa. Bentuk aset misalkan punya rumah tuh jelas kalau rumah nggak ada yang di bawah 80 juta kan, berapa tadi 119 juta ya, nggak ada. Tentu rumah udah MM-an ratusan juta, tapi apakah ada zakatnya? Tidak. Nanti pun emas yang ada zakatnya itu emas yang memang tersimpan, Bu, bukan emas-emas yang dipakai nih, anting, gelang, cincin, gigi. Kalau ada pakai gigi emas tuh, itu tidak ada zakatnya kecuali dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki nanti berapapun nggak pakai nisab itu, berapapun nanti itu dikeluarkan zakatnya sekali saja semuanya. Tapi kalau jumhur mayoritas itu 85 gram. Nah, kemana tabungan ini? Tabungan ini nanti masuk bisa kepada al-athman. Tapi tabungan yang bagaimana? Ini kan tabungan kalau misalkan dia itu flat, emang benar segitu, belum nggak ada pemasukan, nggak ada pengeluaran, dia hanya mengandalkan dari pensiunan. Nah, kalau sisa gaji, yakinnya saya tidak akan masuk zakat. Ya, kenapa? Karena kalau hitungan tadi Pak 119 juta, maka 119 juta dibagi 12, maka dia harus mendapatkan gaji 9.900.000 setiap bulannya. Kalau orang gajinya 9 juta bersih ya, nggak kotor deh. Zakat itu tadi dikeluarkan setelah sisa semuanya. Jadi kalau dia masih punya keperluan, gajinya 9 juta, pengeluarannya 8.900.000, sisa 100.000 Pak. Maka tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena memang kebutuhannya segitu. Maka tadi masalah tabung Diambil dulu. Nah, kalau kita mengikuti pendapat sepertinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan ada zakat profesi. Ya, zakat profesi itu ada apa tidak sih? Zakat profesi termasuk dalam fikih mu'asar, fikih kontemporer, fikih kekinian. Memang nggak ada dalam bagian dulunya zakat profesi, tidak ada. Cuman sekarang ada orang ingin memasukkan melalui pendapat-pendapat ulama-ulama kontemporer. Ada tuh zakat profesi. Terus gimana cara masukkannya? Sedangkan antara penghasilan yang didapatkan dengan pengeluarannya sisanya juga sedikit, Pak. Dia nggak masuk nisab. Pada dasarnya belum masuk dalam syarat. Kenapa? Karena belum sampai kepada nisab. Mau dia diambil di awal, katakanlah gajinya 4 juta. Dia mau ngambil yang mana? Kadang lucu, nggak konsekuen. 4 juta diambil 2,5%. 2,5% itu hitungan mana? Hitungan apa?
Itu ikutin mana kalau 2,5%? Maksudnya ikutin dalam kategori yang mana? Sedangkan misalkan ikut yang emas 2,5% pada apa namanya al-afman. Tapi padahal nanti kalau lihat dalam konteks ayatnya dia lebih mirip dengan ayat tentang perkebunan yang dia mengeluarkan zakatnya di hari panennya. Nah, orang kerja panennya kapan? Ketika nah, tinggal masalahnya masuk asnaf apa enggak? Masuk nisab apa tidak? Jadi kalau dia mau mengeluarkan boleh Pak, tapi saya mengikuti pendapat yang itu bukan zakat. Kenapa? Karena belum masuk nisab. Tapi kalau mengeluarkan ya baik, sedekah mah ada yang buruk kan. Cuman kalau dia nggak mengeluarkan pun tidak berdosa. Ini yang perlu dipahami karena namanya zakat kalau nggak dikeluarkan itu berdosa. Dia wajib keluar Pak. Sedangkan yang namanya gaji tetap dia dipakai buat juga pengeluaran kepada keluarga, itu pun masuknya sedekah. Dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dirham yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dirhamun anfaqtahu ala raqabah, 1 dirham yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. Wa dirhamun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dirham yang kau keluarkan untuk bersedekah kepada orang miskin. Wa dirhamun anfaqtahu ala ahli, dan 1 dirham yang kau keluarkan untuk menguruskan keluargamu. 4 bandingan dari di jalan Allah, bebaskan budak, orang miskin, sama untuk keluarga. Lebih besar mana di sisi Allah? Lebih besar yang kau keluarkan untuk keluarga. Jadi jangan berpikir kita tiap bulan gak bersedekah. Justru tiap bulan kita melakukan sedekah yang besar. Uang belanja yang dipegang oleh sang istri, anak-anak bayar SPP, anak-anak jajan, itu ternyata sebaik-baiknya sedekah kita. Itu udah keluar, makanya jangan pelit di situ. Ya, ini ngasih uang belanja kepada istri sehari 10.000, pengen pakai rendang. Bisa, tapi ada orang tua keluarga kreatif. Seminggu tuh makanan enak. Hari Senin pakainya kare ayam, hari Selasa pakainya soto Lamongan, hari Rabu pakainya sate Padang. Tapi dalam bentuk Indomie. Udah lengkap rasa Indomie semuanya. Murah, 10.000 dapat 3 bungkus. Udah lengkap. Jadi yang perlu kita pahami tadi itu, tidak semua yang berbentuk uang itu nanti ada zakatnya. Ya. Tidak, bahkan yang nominalnya 100 juta sekalipun itu belum tentu ada zakatnya. Kalau memang kita tidak mendapatkan ini bagian daripada masuk kategori zakat yang mana ini, dan sudah masuk nisab atau belum, sudah terpegang selama setahun atau belum. Karena wajib keluar zakat ini ketika dia stagnan Pak segitu terus di atas ambang nisab, maka dia wajib keluar zakatnya. Tapi kalau di bawah ambang nisab tidak wajibnya. Kalaupun mau keluar tentu itu baik. Wallahu ta'ala. Ya. Bila mana kita mau berangkat haji atau umroh, itu dianjurkan berzakat atau takwa. Tapi kebanyakan disebut zakat, keluarkan zakat haji. Itu yang betul tidak berzakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang berpikiran sebelum berangkat ke tanah suci, maka tolong sucikan dulu semuanya. Dan ini sudah berjalan Pak di zaman jahiliyah dulu. Bapak Ibu tahu nggak di zaman jahiliyah, kana yatufuna uryana, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Mereka tuh telanjang. Yang perempuan makanya tawafnya malam hari, yang laki-laki siang hari. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa pakaian yang mereka pakai itu tidak suci, sedangkan ini tempat yang suci. Dulu mikirin gitu mereka.
Tapi ada jalur ada mikir pada masalah dagangan juga. Maka kalau mau tetap pakai baju, beli baju yang disediakan di tanah-tanah suci ini. Ini baru saya dengar kisah ini pekan lalu, Pak. Saya baru pulang pekan lalu ya, di Masjid Nabawi, kajian Dr. Ali Furbahri, saya dengarkan itu. Kalau yang kana yatufuna uryanan saya sudah dengar. Ya sudah baca dalam kitab Rahikul Maktum pun ada yang telanjang, yang tawaf dan telanjang. Tapi yang mereka suruh beli pakaian-pakaian di situ saya baru dengar kemarin ini. Ya. Artinya kalau kita nanti mengembalikan pada pemikiran itu tidak tepat. Kalaupun misalkan kita bilang sebelum berangkat zakati dulu, biar yang di bawah itu sudah dalam keadaan bersih. Ya. Ya ini kalau dalam arti sebagai wasilah ya. Artinya udah perantara, mudah-mudahan kalau udah, ya kan namanya sedekah itu dapat menghilangkan bala, mau sedekah dapat memadamkan murka Allah gitu kan. Kita khawatir kecampur sesuatu yang syubhat dan segala macam, maka sebelum berangkat pengen dizakatin dulu silakan, tapi memang bukan ketentuan dalam arti kewajiban. Ya, karena namanya zakat fitrah itu jelas, dia itu waktunya jelas, ya. Bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu waktunya jelas. Kapan dia sudah masuk nisab dan haul, dia wajib keluar. Cuman kalau setiap orang mau berangkat, baik untuk umroh ataupun haji, dengan pemahaman bahwa itu tanah suci, tempat suci, maka sucikan juga dengan cara ini, yaitu bagian daripada ikhtiar saya kira, bukan dalam arti kewajiban. Ya, karena memang Pak Bu, ada kalanya orang kesana membawa harta yang tidak baik. Yang tahun berapa ya saya ya, ada ibu lurah, bukan orang Bogor. Ya, ada jamaah luar Bogor nyangkut Bu Lurah, masih di Nabawi itu, Nabawi ya, itu nangis. Oh Pak, udah di Makkah, nangis, tasnya hilang. Ibu Lurah udah gak apa-apa, istighfar, insya Allah itu nanti diganti oleh Allah. Bukan masalah tasnya Pak Ustaz, terus isinya. Kenapa isinya? Saya bawa uang desa. Uang desa. Ya saya nggak tahu nggak tanya jumlahnya, tapi yang namanya beliau menangisi seperti itu pasti jumlahnya. Ya. Jadi masya Allah, ya itu nggak tahu lah itu. Ya, mungkin pikirannya nggak apa-apa pakai dulu buat beli oleh-oleh segala macam ntar diganti, mungkin begitu ya. Tapi yang jelas pada akhirnya Allah, ya itu bisa jadi ada orang-orang yang kesana membawa harta yang bukan sepantasnya. Ya, karena memang itu betul, itu tanah suci, tempat suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu hadis Al-Baqarah ke-10. Allah itu maha suci, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, maka tadi bentuk ikhtiar bisa jadi, ya, tapi bukan sebagai kewajiban. Baik Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan nanti pada bulan tahun depan ya. Jadi kita libur 1 tahun, ya, setahun lagi ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat ya. Jadi kita libur agak lama dari 2024 ketemu 2025 insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Semoga Allah jadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna. Allahumma rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.